Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9, bab kekongruenan dan kesebangunan. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 246, 247 sampai dengan 248. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan 3. Kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Alat dan bahan yang diperlukan: kertas lipat, pensil, penggaris, busur derajat, gunting. Ya, kerjakanlah kegiatan berikut ini bersama kelompokmu. Kemudian intinya adalah di sini yang nomor 1, kita disuruh membuat sebuah segitiga siku-siku ABC, ya. Kemudian diberi garis AD, di mana garis AD ini adalah garis yang tegak lurus terhadap BC. Oke, AD ini tegak lurus terhadap BC. Sehingga nanti diperoleh setelah itu ini digunting menjadi segitiga yang kecil, yaitu segitiga ADC dan segitiga ADB. Ya, jadi ada dua segitiga dan membuat satu segitiga lagi yang persis seperti segitiga yang besar ini, ABC. Jadi nanti ada 3 buah segitiga ya. Yang pertama yang paling besar ABC, kedua segitiga yang agak besar ABD, dan segitiga yang paling kecil ADC. Oke, langkah berikutnya nomor 2, sekarang dibandingkan. Nah, ini dibandingkan antara 3 buah segitiga yang sudah kita punya tadi ya. Ini segitiga yang paling besar ya, aku nyebutnya segitiga ke-1. Kemudian segitiga yang kedua yang agak besar, dan segitiga yang paling kecil nih. Oke, sesuai urutannya, paling besar, agak besar, paling kecil. Nah, lanjutnya nomor 3, kita diminta untuk memperhatikan segitiga yang paling besar, segitiga nomor 1, dan segitiga yang nomor 2. Jadi kalau di buku kalian ini terlihat seperti hampir sama ukurannya, padahal sebenarnya enggak ya. Segitiga yang kiri ini haruslah segitiga yang paling besar. Segitiga ini, segitiga yang kedua ini, segitiga yang agak besar tadi. Jadi ini tidak sama ya besarnya. Kemudian kalau kita ambil segitiga yang kedua ini, kita tumpuk ke dalam segitiga yang ke-1 ini, nanti akan terbentuk segitiga seperti ini, Dek. Jadi bertumpuk gini. Nah, gitu. Jadi ini lihat ya, ini segitiga yang paling besar, terus di sini adalah segitiga yang terbesar kedua gitu, dimana sudut B-nya sama, sudut B, kemudian titik yang di sini adalah D ya, siku-siku, dan titik yang ini A. Nah, gini jadinya seperti ini ya, kebayang ya. Jadi yang bawahnya itu adalah segitiga yang besar sendiri ABC, kemudian ditumpuk atasnya adalah segitiga yang agak besar ini, segitiga DBA atau ABD, sama aja ya, BDA sama aja, pokoknya itu posisinya harus seperti ini, terbayang ya. Nah, langkah selanjutnya kita disuruh menyelidiki, ini dia. Selidikilah apakah segitiga ABC, yaitu segitiga yang paling besar tadi, dan segitiga DBA, segitiga yang besarnya kedua, sebangun. Ya, gunakan kesimpulan yang sudah kamu peroleh dari kegiatan 2 tentang syarat 2 bangun sebangun. Oke, Kak Sari bantu jawab. Segitiga ABC dan segitiga DBA itu jelas sebangun. Kan dia tanya apakah sebangun gitu ya. Jawabannya iya, sebangun. Alasannya apa? Alasannya ini dia. Nah, untuk pembuktiannya Kak Sari sudah tuliskan seperti ini ya. Segitiga ABC, segitiga yang paling besar tadi, dan segitiga DBA yang agak besar itu adalah dua segitiga yang sebangun. Pembuktiannya ini, Dek. Yang pertama kita lihat dulu garis AC itu sejajar dengan garis DA. Mana sih? Garis AC itu yang ini ya, di sini sejajar dengan garis DA. Nah, ini. Oke, kemudian mana lagi? Nah, besar sudut ABC itu sama dengan besar sudut DBA karena dia adalah dua sudut yang berhimpit. Sudut ABC itu yang ini, ABC berarti yang di sini, dengan sudut DBA itu di sini juga. Ya otomatis sama ya, nih besar sudutnya sama, kan sama-sama berhimpit di sini ya. Oke. Nih ya, sekarang besar sudut ACB itu sama dengan besar sudut DAB karena dia adalah dua sudut yang sehadap. ACB itu yang mana? Ini dia.
ACB berarti yang di sini dengan DAB yang ini. Nah, ini adalah sudut yang sama besar karena mereka sehadap ya, sama-sama menghadap ke sini kalau bahasanya Kak Sari gitu. Jadi kesimpulannya karena sudah ada dua sudut yang bersesuaian besarnya sama, yaitu sudut B samaan dengan sudut B, sudut C samaan dengan sudut A, maka terbukti. Nah, maka terbukti ya, ini tulisannya gini, karena dua pasang sudut yang bersesuaian tersebut sama besar, maka segitiga ABC itu sebangun ya dengan segitiga DBA atau terbukti kayak gitu. Oke. Jadi segitiga yang besar ini sebangun dengan segitiga yang kecil. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke halaman 247 tadi. Nah, jadi ini bagian kita disuruh menyimpulkan sendiri sudah ya, tentang sebangunnya segitiga ABC dan DBA. Nah, sekarang jika segitiga ABC dan segitiga DBA sebangun, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Terus, dan kamu akan memperoleh bahwa AB kuadrat itu sama dengan apa kali apa. Nih, kita kembali ke gambar lagi untuk menentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Kalau untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, yang mana aja, yang mana bersesuaian yang mana, kita melihatnya segitiga yang besar ini dengan segitiga yang sedengan ini. Jadi, coret-coretannya Kak Sari di sini akan kuhapus dulu ya, sebentar. Oke, kita tandain dulu ini sebagai segitiga yang paling besar, ini segitiga yang agak besar ya, yang sedengan. Nah, sekarang sisi-sisi yang bersesuaian melihatnya gampang aja. Kan siku-sikunya di A sini dan di D sini ya, Dek ya. Berarti gini, sisi tegak CA ini bersesuaian dengan sisi tegak AD. Berarti gini, CA banding AD. Terus nanti akan sama dengan sisi alas ini sebanding dengan sisi alas yang di sini ya. AB banding DB. AB banding DB. Terus nanti akan sama dengan sisi miring yang di sini dengan sisi miring yang di sana. Nah, kalau kita menyebutkannya yang besar dulu, selalu melihatnya dari yang besar dulu ya. Nggak boleh tadi yang tegak terus tegak. Nah, terus alas itu benar. Terus yang ketiga malah gini, dari sini baru ke sini. Nggak boleh ya. Jadi dari sini dulu baru ke yang kecil. Oke. Berarti ini apa ini? CB atau BC ya, banding AB. Oke. CB banding AB. Yuk. Nah, sekilas kalau kita lihat, adakah yang sama? Ada ya. Yang sama yaitu ini dia. AB dengan AB. Nah, ini bisa kita kali silang aja. Seret gini ya. Sehingga kita peroleh AB kali AB adalah AB kuadrat. Kayak gitu kan? Sama dengannya apa? Ini DB kali CB atau CB kali DB. Sama aja. CB kali DB. Seperti ini. Jadi ini yang kita pindah ke dalam buku kita tadi ya, di pertanyaan kita. Disuruh menyebutkan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dan kesimpulannya tadi AB kuadrat adalah perkalian dari CB dan DB. Yuk kita pindahkan ya. Ini dia CA banding AD itu akan sama dengan AB banding DB. Dan akan sama dengan CB banding AB. Nah, terus setelah dikali silang tadi, AB kali AB, ya AB kuadrat, terus sama dengan DB kali CB, atau CB kali DB, sama aja ya, CB kali DB. Ketemu, seperti ini ya, untuk yang nomor 3. Nah, sekarang lanjut ke yang nomor 4. Kalau di nomor 3 tadi, kita membandingkan segitiga yang paling besar, yang nomor 1, itu dengan segitiga yang agak besar, yang nomor 2. Nah, di nomor 4 ini justru yang dibandingkan dengan segitiga yang paling kecil, atau segitiga yang nomor 3. Ya, Dek ya. Jadi yang nomor 1 dengan yang nomor 3. Segitiga nomor 1 tadi ABC, segitiga yang nomor 3 adalah DAC. Kayak gini. Oke, langsung saja tumpuklah segitiga ABC dan segitiga DAC tersebut, di mana sudut B pada segitiga ABC dan sudut A pada segitiga DAC saling berhimpit. Jadi yang kecil ini disuruh numpuk ke sini ya. Kak Sari tumpuk kalau gitu. Meskipun ini Kak Sari nggak pakai kertas lipat yang sesungguhnya, tapi gini aja. Nah, seperti ini.
Oke ya. Tadi kan harus sudut B berhimpit dengan sudut A. Nah, ini sudut B-nya. Terus ini kalau dipindah ke sini juga otomatis jadi sudut A ini. Jadi sudut B dan sudut A berhimpit. Di sini sudut apa? D. Ya. Kemudian di sini apa? Yang ini C. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya, selidikilah apakah segitiga ABC dan segitiga DAC sebangun. Ini sama, gunakan kesimpulan yang sudah kamu peroleh pada kegiatan 2 tentang syarat dua bangun yang sebangun. Syarat dua bangun yang sebangun kalau untuk segitiga, apalagi segitiganya segitiga siku-siku itu, gini, harus minimal ada 2 pasang sudut yang bersesuaian, besarnya harus sama. Yang pertama kita pasti sudah dapat satu pasang nih ya, antara sudut ABC dengan sudut DAB ini besarnya sama karena mereka kan berhimpit tadi. Kemudian yang sama lagi yang mana? Kalau mau sebenarnya pakai yang ini boleh. Sudut A dengan sudut D ini besarnya pasti sama. Ya, kenapa? Karena ini adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku kan besarnya pasti sama ya, sama-sama 90 derajat. Mau pakai sudut yang C dengan sudut yang C juga boleh. Kan namanya juga sudut C. Sama-sama sudut C, besarnya juga pasti sama. Mau sebutkan yang mana aja boleh. Minimal nyebutinnya 2. Ya, oke. Nanti Kak Sari bantu cara menuliskannya. Yang jelas, apakah segitiga ABC yang paling besar ini dan segitiga DAC yang paling kecil ini sebangun? Iya, sebangun. Oke, yuk Kak Sari bantu dulu mencatatnya ya, seperti ini. Nah, begini aja nih dia menuliskannya. Aku bacain ya. Segitiga ABC dan segitiga DAC sebangun. Buktinya, garis AC sejajar dengan garis DC. Yang ini AC sejajar dengan DC. Kemudian, besar sudut ABC sama dengan besar sudut DAC karena berhimpit. Besar sudut ABC itu yang ini tadi. Nih, ABC. Berarti di sini dengan DAC yang ini juga ya. Berarti ini besarnya sama. Kan sama-sama sudut yang di sini karena mereka berhimpit. Kemudian berikutnya besar sudut BAC dan besar sudut ADC itu sama ya karena mereka sama-sama siku-siku. Ini dia besar sudut BAC yang sini dengan besar sudut ADC yang sini, atau ngelihatnya dari sini juga boleh ADC yang ini sama ya, sama besarnya karena keduanya adalah sudut siku-siku. Kemudian karena dua pasang sudut yang bersesuaian tersebut sama besar, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga DAC. Terbukti. Oke, seperti itu. Nah, lanjut bawahnya lagi. Ini dia. Jika segitiga ABC dan segitiga DAC sebangun, yes, memang sebangun, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Dan kamu akan memperoleh bahwa AC kuadrat itu sama dengan apa dikali apa. Langsung saja kita lihat gambarnya ada di atasnya, jadi enak ini. Nah, ini segitiganya sudah aku bersihin lagi, tinggal kasih penanda aja buat kita sendiri ya. Ini segitiga nomor 1 yang paling besar, ini segitiga nomor 3 yang paling kecil. Yuk, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yang mana? Menyebutnya dari yang besar dulu ya. Sisi AC ini bersesuaian dengan sisi DC. Tulis AC banding DC. Kemudian sisi alasnya AB bersesuaian dengan sisi DA. Sama dengan AB banding DA. Terus nanti sama dengan lagi yang miring ini ya. CB dengan CA. CB banding CA. Kita cari yang sama. Yang sama mana? Ini AC dengan CA. Nah, CA dengan AC itu sebenarnya sama. Ini Kak Sari balik aja, berarti jangan CB ya. Diulang. Nih, kita tadi nyebutnya kan CB, boleh nyebutnya BC. Kalau BC berarti dengan AC gitu ya. BC banding AC. Nah, jadi kelihatan sekarang nih ya. AC dengan AC. Kalau kita dekatkan, di sini Kak Sari nulisnya AC per DC, ku bawa ke sini sama dengan yang ini aja. AB sama DA-nya biarin dulu. Nih ya, BC per AC. Nah, gini. Kalau kita kali silang, AC kali AC apa? AC kuadrat.
sama dengan apa? Sama dengan ini, BC kali DC. Tulis deh, BC kali DC, gitu maksudnya. Paham ya? Nah, ini ditulis di kertas tersendiri aja. Melihat dari sini pun sebenarnya sudah bisa. AC kali AC, ya AC kuadrat, sama dengan DC kali BC atau BC kali DC. Dibolak-balik sama aja. Karena sifat perkalian itu adalah komutatif. Dibolak-balik boleh. Hasilnya sama. Oke ya, jadi sudah terjawab ya untuk soal yang nomor 4-nya. Ketemu kesimpulannya bahwa AC kuadrat sama dengan BC kali DC gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke soal yang kelima. Nomor 5, perhatikan segitiga DBA dan DAC. Nah, segitiga DBA ini adalah segitiga nomor 2 punya kita ya. DAC itu tentu saja segitiga yang paling kecil, yang nomor 3. Enak kan kalau dikasih penanda kayak gini? Pokoknya ini yang nomor 2 tadi. Di sini si bungsu yang nomor 3. Nah, tumpuklah segitiga DBA dan segitiga DAC tersebut, di mana sudut B pada segitiga DBA yang ini dan sudut A pada segitiga DAC yang di sini berhimpit. Oke, langsung saja kita tumpuk ya. Yang kecil ini ditumpuk ke sini gitu. Kurang lebih nanti kayak gini jadinya. Nah, gini. Ini nomor 2-nya, terus nomor 3-nya ditumpuk jadi ke sini, gini ya. Perintah berikutnya. Seperti tadi, selidikilah apakah segitiga DBA dan segitiga DAC sebangun. Iya, sebangun ya. Kita nanti akan membuktikannya. Seperti tadi, Kak Sari bantu menuliskannya. Lanjut, jika nanti terbukti segitiga DBA dan segitiga DAC itu sebangun, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, dan kamu akan memperoleh bahwa AD kuadrat itu sama dengan apa kali apa. Langsung saja kita kembali ke gambarnya untuk pembuktian ini dulu, sekaligus menentukan perbandingan sisi-sisi dan ke kesimpulannya yang di sini ya. Yuk. Nah, ini tadi gambarnya ya. Kita lengkapi dulu di sini DBA. Oke, untuk yang kecil ini sudut D-nya, titik D, kemudian atas ini C, kemudian ini A-nya di sini ya. Oke. Nah, pembuktiannya seperti ini. Segitiga DBA, yaitu segitiga yang besar DBA, dan segitiga DAC, yang ini DAC, sebangun. Buktinya garis AD sejajar dengan DC kan? Ini AD sejajar dengan DC. Kemudian besar sudut DBA itu sama dengan besar sudut DAC. Ini huruf C ya, D ya. Saya ulang, besar sudut DBA itu sama dengan besar sudut DAC. Alasannya kenapa? Karena kedua sudut itu saling berhimpit. Ini DBA yang sebelah sini dengan DAC juga yang sebelah sini, nih sama besarnya karena mereka berhimpit. Posisinya sama ya, sama-sama di sudut yang di sini. Kemudian lagi, besar sudut DAB itu sama dengan besar sudut DCA. Ini tulisan A ya. Alasannya karena kedua sudut tersebut sehadap. Sudut yang sehadap besarnya pasti sama kan? Nih, DAB sebelah sini dengan DCA. Yang sini itu karena dua sudut yang saling sehadap ini, maka besarnya dipastikan sama. Kalau kalian mau pakai alasan satu lagi itu yang ini juga boleh ya. Besar sudut D pada segitiga BDA dan besar sudut D pada segitiga ADC. Ini ADC besarnya sama ya, karena keduanya sama-sama siku boleh juga, tetapi sebaiknya yang disebutkan hanya dua pasang sudut aja. Kalau disebutkan tiga-tiganya khawatir malah disalahin sama guru, karena minimal ya, syarat minimal dua buah segitiga sebangun itu adalah paling tidak ada dua pasang sudut yang sama besar. Sudutnya harus yang bersesuaian, itu saja sudah pasti sebangun. Oke, karena dua pasang sudut yang bersesuaian tersebut sama besar, maka dapat dipastikan segitiga DBA itu sebangun dengan segitiga DAC. Terbukti. Oke, itu ya untuk menjawabnya. Nah, sekarang untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, ini Kak Sari hapus aja seperti tadi supaya clean gitu ya, dilihatnya enak. Nah, sekarang kita mau membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sudah nggak ngomongin sudut lagi nih, sekarang ngomonginnya sisi-sisi. Yuk, ini segitiga yang paling kecil nomor 3, ini segitiga yang nomor 2.
Sisi-sisi yang bersesuaian sudah terlihat jelas. Yang mana? Ini ya, AD atau DA. Oke, AD ini bersesuaiannya dengan ini, CD. Berarti AD banding CD. Banding itu boleh nulisnya per kayak gitu ya. Terus sama dengan yang alas nih, DB dengan DA. DB DA. Nanti kalau kalian nyebutnya bolak-balik boleh ya. Boleh ya. Kalau BD sebaiknya kita nyebutnya AD gitu. Jadi kalau dari arah sini, nah untuk yang kecil nyebutnya juga dari arah sana ya gitu. Kemudian satu lagi untuk sisi miringnya AB dengan CA gitu. Nah, sudah ada yang sama belum? Nah, ini ya, AD dengan DA. Ini. Nah, salah satu kita benahin aja biar sama-sama nyebutnya A dulu baru D gitu ya. Jadi ini AD sudah betul. Ini DA-nya kita ganti menjadi AD juga. Otomatis yang atas juga menjadi BD. BD AD gini ya. Oke, AD BD, BD per AD. BD itu yang ini, BD dengan AD. Nah, sekarang sudah kelihatan jelas, bisa kita kali silang ya. Sehingga AD kuadrat itu sama dengan ini, CD kali BD atau BD kali CD. Tadi maunya B dulu baru C. Oke. Jadi BD kali CD gini. Tinggal kita pindahkan pada buku kita ya. Ini dia. AD per CD sama dengan BD per AD sama dengan AB per CA. Sehingga AD kuadrat sama dengan BD kali CD. BD kali CD. Alhamdulillah ya, rampung ya semua ya. Ini dia untuk di halaman 246 sampai dengan 248-nya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau sudah paham ya sudah, alhamdulillah. Untuk kalian yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari masih boleh ya, chat aja ke nomor ini di 081 456 10 9 8 7 0. Nanti Kak Sari gabungkan ke dalam grup. Gabung ke dalam grup gratis. Oke, Kak Sari tunggu. Nah, sekarang waktunya pamit. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.